menguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Ayu Ismianti dengan NIM 1054611572323, bidang studi pendidikan sosiologi angkatan ketiga tahun 2023. Pada hari ini Rabu 6 Maret tahun 2024 melakukan ujian kinerja PPG dalam jabatan di SMA Negeri 15 Makassar dengan materi konflik sosial di kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siapa yang dah hadir? Materi hari ini apa? Sebelum kita berangkat ke konflik, ke materi, Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkah pembelajaran hari ini. Adapun langkah-langkah model pembelajaran PBL atau problem based learning itu, pertama penyajian masalah, yang kedua pengorganisasian kelompok, dan yang ketiga pencarian informasi, keempat diskusi, penyusunan solusi, presentasi solusi, refleksi, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi nanti kita ada diskusi ya. Terakhir itu nanti kita ada kesimpulan. Paham sampai sini? Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Kemudian yang kedua mendeskripsikan konflik kekerasan dan perdamaian. Dan yang ketiga mengidentifikasi pemetaan konflik. Dan keempat mendeskripsikan akar masalah dan sebab terjadinya konflik. Kemudian mendeskripsikan resolusi konflik, dan yang terakhir memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Oke, sebelum Ibu lanjut, saya ada pertanyaan untuk nanti. Apa yang kalian ketahui tentang konflik? Siapa yang mau bertanya? Jawab. Oke, silakan ini. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan otoritas. Adapun motivasi kita hari ini yaitu, jika kamu berani bermimpi, kamu juga harus berani belajar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tayang dulu tentang video konflik. Ada konflik antar suku, kemudian ada konflik dalam mobil, dan konflik tentang agama. Kalau perhatikan ini konflik antar suku ya. Distrik Wongkinaratan di Liga Papua Satu Mati terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kedua kelompok mempersenjatai diri dengan alat perang dan saling serang. Akibatnya beberapa rumah hancur terkena lemparan batu dan 2 rumah warga dari kelompok bawah dibakar oleh kelompok atas. Antara bentukan Poso yang berbeda dengan para pendatang Islam Islam. Konflik Poso bertepatan dengan
terjadinya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya 2 orang tewas, yakni Muhammad Husni dan Yanto. Sementara itu, sebanyak 8 pemuda Islam lainnya mengalami luka-luka. Paham sampai sini? Minggu lalu kita sudah membagi beberapa kelompok, terus judulnya juga sudah ada sama Ibu. Jadi Ibu tidak menjelaskan lagi materinya, seperti kaitannya materi minggu lalu dengan materi hari ini, di mana hari ini kita lebih ke fokus apa saja yang konflik terjadi di Indonesia. Karena minggu lalu kita sudah bahas mengenai apa itu konflik agama, apa itu konflik antar ras, antar kelompok ataupun antar suku ya. Siapa yang kelompok sudah siap atau sudah siap? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menuju siang teman-teman yang berguru. Terima kasih atas atensinya untuk bisa mendengarkan dengan baik presentasi hari ini. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membawa presentasi kami yang dimana membawa konflik berupa konflik antara wibu dan hip-hopers. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa pengertian hip-hopers dan wibu dan apa motif dibalik terjadinya konfliknya, kita akan langsung masuk ke presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Dewi Harsani. Jadi, apa sih tentang stereotip dan prasangka, kompetisi dalam industri hiburan, perbedaan gaya dan tren, media sosial dan diskusi online, dan kurangnya pengertian. Baik, kita masuk ke pencegahan. Yang pertama itu menghindari stereotip. Yang kedua, dialog terbuka. Kemudian fokus pada kesamaan, penyebaran positivitas, saling menghormati secara individu, dan toleransi terhadap perbedaan. Bentuk penyelesaian yang pertama itu membangun kesadaran, identifikasi akar permasalahan, mendengarkan dengan empati, kompromi dan solusi bersama, saling memaafkan, dan juga adanya peran pihak ketiga. Baik teman-teman, tadi kami sudah sebutkan mengenai pengertian konflik dan penyebab maupun penyelesaiannya apabila konflik itu terjadi. Nah sekarang kita sudah menuju ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang memiliki saran atau punya pertanyaan, kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari teman-teman. Jadi yang mau bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan asal kelompoknya. Terima kasih. Saya perwakilan dari Sobat Hubungan 2 dan sesi ketiga. Saya akan mengajukan pertanyaan. Apa saja perbedaan utama antara budaya wibu dan hip-hopers? Dan bagaimana perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara kedua kelompok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Khadijah. Jadi perbedaan utama antara budaya wibu dan hip-hop dapat ditemukan dalam preferensi media hiburan, asal-usul, dan bahkan estetika. Konflik muncul karena perbandingan dan perdebatan mengenai keunggulan satu budaya atas yang lain. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan teman-teman semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya yang berada di sebelah sana, dengan saya sendiri Sita Hartini dan karena berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan mengenai konflik agama Aceh sipil pada tahun 2015. Tanpa berlama-lama lagi,
Awal mula konflik Aceh Singkil. Konflik agama di Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia atau GTI dan adanya isu kristenisasi di Aceh Singkil. Dan pada tahun 2015 inilah sekelompok orang menolak pembangunan gereja di Aceh Singkil. Penolakan inilah yang kemudian memicu aksi kekerasan dan perusakan terhadap gereja-gereja di sana. Konflik ini melibatkan beberapa kelompok agama yang berbeda seperti umat Islam dan Kristen. Faktor penyebab konflik Aceh di Singkil. Dilihat dari konflik agama di Aceh Singkil, awal konflik ini terjadi karena maraknya pendirian rumah ibadah gereja yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah, yaitu izin pendirian gereja hanya dikeluarkan untuk 5 unit yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia atau GTI dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengangkat tangan. Sebenarnya menjadi penyebab terjadinya konflik besar-besaran seperti Tionghoa dan warga Pulau Jawa. Baik, terima kasih. Kita akan menampung pertanyaannya terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman yang masih mau bertanya boleh mengangkat tangan. Kenalkan, nama saya Nur Rahman dari kelas 2. Pertanyaannya, apa dampak dari perlakuan para pengungsi terhadap korban Tionghoa tersebut? Terima kasih. Pertanyaan yang teman-teman tadi paparkan akan dijawab oleh teman kelompok saya yang ada di sebelah kanan. Baik, kalau saya di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa kelompok 3. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya konflik besar-besaran etnis Tionghoa dan warga Pulau Jawa? Koordinator investigasi dan pendaftaran tim relawan Sri Paliki pernah menganalisis peristiwa rusuh tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Syekh. Baik, saya akan menjawab penangkapan dari kelompok 3. Pemerintah memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif di Aceh Singkil dengan beberapa langkah berikut. 1. Penegakan hukum yang profesional. Pemerintah memastikan bahwa aparat penegakan hukum seperti polisi dan kejaksaan menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas. 2. Keadilan dalam pengadilan. Pemerintah memastikan bahwa sistem peradilan di Aceh Singkil beroperasi secara adil dan tidak memihak. Hakim dan pengacara harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dan memutuskan kasus berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah melindungi hak asasi manusia semua individu, termasuk hak kebebasan beragama. Mereka harus melindungi hak-hak warga negara tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang lainnya. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif di Aceh Singkil, menciptakan lingkungan yang setara dan adil bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Apakah jawaban itu? Mungkin sekian pemaparan presentasi hari ini oleh kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Floyd. Namun sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi George Floyd ini seorang para kulit hitam yang berada di Minneapolis, Amerika Serikat. Setelah seorang petugas kepolisian bernama Derek Chauvin menekan lehernya dengan lutut selama hampir 9 menit selama penangkapan. Insiden ini direkam oleh sejumlah saksi mata dan video tersebut menjadi viral, memicu protes besar-besaran di seluruh dunia terkait rasisme, brutalitas polisi, dan ketidaksetaraan akhir sidang dalam kasus George Floyd ini melibatkan berbagai tahap kunci. Yang pertama adalah penutupan penyelidikan, yang kedua pertahanan, yang ketiga petunjuk hukum, yang keempat deliberasi juri, yang kelima keputusan juri, dan yang keenam adalah hukuman. Petugas lainnya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari materi yang telah kami sampaikan? Baik, silahkan. Baik, saya ingin bertanya, apa yang menjadi bukti utama dalam sidang pembunuhan George Floyd? Terima kasih. Silahkan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Saudari Intan. Jadi bukti utama dalam sidang pembunuhan George Floyd adalah dengan menunjukkan video berdurasi 9 menit yang di sana seorang polisi berkulit putih menekan leher korban dengan lututnya selama lebih dari 9 menit. Video ini menjadi bukti utama dan memicu protes global menentang rasisme. Selain itu, dalam sidang tersebut, jaksa menuntut harus membuktikan tanpa keraguan bahwa tindakan Chauvin telah menjadi penyebab utama kematian Floyd. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju dari jawaban dari Saudari Aidil? Apa ada sanggahan? Jadi dalam kasus pembunuhan George Floyd ini, mantan polisi Derek Chauvin tersangka memiliki 3 kasus dakwaan. Jadi dakwaannya itu ada kasus pembunuhan tingkat 2, kasus pembunuhan tingkat 3, dan pembunuhan. Sehingga kasus ini pun merupakan hak sah dari pihak kepolisian. Dan tadi sudah disampaikan kalau ada di bagian hukuman bahwa pembunuh George Floyd ini, yaitu Derek Chauvin, akan dijatuhi hukuman 22 tahun 6 bulan kurung penjara. Baik, apa masih ada yang ingin menyangga atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Baik, itulah tadi presentasi yang telah kami paparkan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan dirinya untuk mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmirzada dan saya Salsa. Kami perwakilan kelompok 3 isi memaparkan materi kami tentang konflik pada masa perolehan Orde Baru ke masa reformasi pada tahun 1998. Kerusuhan 1998 dari sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Sebanyak 85 korban saat itu mengalami pemerkosaan anal, oral, dan disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal pemerkosaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Baik, saya Aisyah Safa dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya yaitu apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama terjadinya konflik
antara etnis Tionghoa dengan warga pribumi Jawa? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan, Sri Pauti, pernah menganalisis peristiwa rusuh tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kerusuhan akibat krisis moneter. Izin menyangka. Jadi tadi kalian sebutkan bahwa perlakuan para perusuh terhadap perubahan Tionghoa itu salah satunya ada yang gangguan jiwa. Nah, jadi apakah orang yang gangguan jiwa tersebut itu berhasil sembuh dan masih bertahan sampai sekarang atau tidak? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari kelompok 2. Untuk korban dari konflik tersebut yang mengalami gangguan jiwa, kondisinya yang sekarang itu kami tidak tahu karena tidak ada satupun artikel yang membahas mengenai kondisi lanjutan para korban konflik tersebut sampai saat ini. Baik, sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu pengumpulan KPD-nya. Kita SPP dulu sejenak. Tolong dulu silakan tanyakan dan bagaimana petunjuk SPP-nya. Jadi teman-teman, karena tadi sudah dengarkan materi dan memaparkan materi pasti agak buruk sih. Jadi refresh otak dulu. 1, 2, 3, pagi. Malam. Siang. Malam. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Jadi Alia harus berdiri baru menyanyi beberapa bait lagu. Ada 5. Oh, atau sampai-sampai dia. Baik, kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu konflik antara Wibu dan K-popers ialah konflik antara Wibu, penggemar budaya K-pop Jepang, dan K-popers, penggemar musik pop Korea, sering muncul dalam bentuk perdebatan online, komentar yang menyindir, atau bahkan pertikaian di dunia nyata. Beberapa perbedaan yang mendasar antara Wibu dan K-popers termasuk preferensi terhadap budaya, bahasa, dan jenis hiburan yang mereka nikmati. Untuk Wibu, cenderung lebih fokus pada anime dan sebagainya, sementara K-popers lebih menggemari musik, drama Korea, dan selebriti Korea Selatan. Saat perdebatan ini bertemu, sering terjadi pertentangan antara kedua kelompok, baik secara langsung maupun di media sosial. Terdapat berbagai argumen yang dipertukarkan. Namun, pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyukai apa yang mereka sukai, tanpa harus disalahkan atau dihakimi. Menghormati selera dan minat orang lain, serta menjaga diskusi yang sehat dan bermutu adalah kunci untuk menghindari konflik yang tidak perlu antara Wibu dan K-popers. Kesimpulan dari kasus pembunuhan George Floyd adalah tujuan dari proses sidang ini
adalah untuk mencari keadilan dan akuntabilitas. Sidang ini memberikan kesempatan bagi kasus tersebut untuk diungkap secara transparan di hadapan pengadilan dan keputusan yang diambil berdasarkan pada bukti dan argumen yang disajikan. Sidang ini juga memiliki dampak penting terhadap hukuman yang akan diberikan dan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dan akhirnya mantan perwira polisi diponis bersalah membunuh terdakwa ini diponis pada Mei 2020 telah dijatuhkan hukuman 22 tahun 6 bulan kurungan penjara. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi konflik pada masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi pada tahun 1998. Konflik antara etnis Tiongkok dengan masyarakat pribumi muncul ketika adanya rasa khawatir akan perbedaan warna kulit dan sifat ketiongkoan yang menurun kepada anak-anak mereka. Setelah reformasi, konflik kembali terjadi. Penjarahan dan pembakaran milik toko orang Cina serta menyalahkan orang Cina sebagai penyebab dari krisis ekonomi Indonesia saat ini menimbulkan konflik besar. Terima kasih. Kesimpulan konflik Aceh di Singkil. Konflik Aceh Singkil adalah konflik agama yang terjadi beberapa tahun lalu dan melibatkan masyarakat setempat. Salah satu peristiwa puncaknya terjadi pada 13 Oktober 2015, di mana satu gereja dibakar, 1 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Konflik ini melibatkan kurang lebih 600 orang. Pada tanggal 30 April 2012, umat Islam di Kabupaten Aceh Singkil turun aksi ke jalan untuk menyampaikan protesnya ke kantor Bupati Kabupaten Singkil terkait maraknya bangunan gereja liar di Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 27 unit yang tersebar di 7 kecamatan. Konflik ini telah berdampak besar kepada masyarakat di Aceh Singkil, menyebabkan banyak kesulitan dan kekhawatiran. Meskipun sudah 9 tahun berlalu, sejak terjadi konflik ini, rekonsiliasi masih belum mencapai titik temu dan kekecewaan masih dirasakan oleh masyarakat. Silakan kumpul. Siapa yang bisa jelaskan apa yang kalian paham hari ini? Satu orang saja. Apa yang kalian kasih pembelajaran hari ini? Jadi dari pembelajaran hari ini yang bisa kita pahami itu ada pentingnya toleransi dan penghargaan atas keanekaragaman. Jadi kan banyak konflik bermula dari kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, etnis, budaya, atau ideologi. Nah, dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya toleransi dan penghargaan atas keanekaragaman dalam menjaga kedamaian dan harmoni. Oke, terima kasih. Kemudian ada nanti tugas yang Ibu berikan melalui aplikasi ya. Kemudian Ibu umumkan dari masing-masing kelompok ya, semua terbaik. Hanya perwakilan saja ya, ada 3 orang. Yang pertama ada Deveni, ada Sinta, dan ada Aisyah.